Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaiti Sembiring dari Departemen Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Para pembelajar yang budiman, senang sekali dapat bertemu kembali dalam video pembelajaran yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen proyek. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkait tentang keterkaitan antara work breakdown structure dan jaringan proyek. Nah, pada video ini juga akan dibahas mengenai materi diagram jaringan proyek dengan menggunakan metode activity on node. Selanjutnya nanti akan diberikan contoh perhitungan waktu aktivitas, kemudian juga bagaimana cara menghitung kelonggaran yang ada pada sebuah jaringan kerja. Demikianlah sebagai pengantar untuk video pembelajaran kali ini. Semoga para pembelajar yang budiman dapat mendapatkan manfaat yang banyak. Terima kasih. Jaringan proyek adalah alat yang digunakan untuk perencanaan, penjadwalan, dan pemantauan kemajuan proyek. Para pembelajar, jaringan ini dikembangkan dari informasi yang dikumpulkan untuk work breakdown structure dan merupakan diagram alir grafik dari rencana kerja proyek. Jaringan menggambarkan kegiatan proyek yang harus diselesaikan, juga mengandung urutan logis, saling ketergantungan kegiatan yang harus diselesaikan, serta juga kasus waktu memulai dan menyelesaikan kegiatan bersama dengan jalur yang terpanjang, yakni melalui jaringan jalur kritis. Jaringan adalah kerangka kerja untuk sistem informasi proyek yang akan digunakan oleh manajer proyek untuk membuat keputusan mengenai waktu, biaya, dan kinerja proyek. Pembelajar yang budiman, untuk proyek-proyek besar yang biasanya durasinya panjang, maka pembuatan jaringan yang sempurna akan sangat dibutuhkan. Setelah pembuatan sebuah jaringan, maka kita akan lebih mudah untuk memodifikasi suatu kejadian yang tak terduga yang bisa saja terjadi pada saat sebuah proyek berlangsung. Sebagai contoh, ketika ada bahan yang tertunda, maka dampaknya dapat dinilai dengan cepat dan seluruh proyek akan dapat direvisi hanya dalam beberapa menit dengan menggunakan alat bantu komputer. Revisi ini dapat dikomunikasikan kepada seluruh peserta proyek dengan cepat, misalnya melalui email dan juga situs web proyek tersebut. Berikut ini adalah beberapa informasi yang dapat diperoleh dari sebuah jaringan proyek. Yang pertama, melalui jaringan proyek, maka kita akan mendapatkan dasar untuk penjadwalan tenaga kerja. Kemudian, juga akan dapat meningkatkan komunikasi untuk memenuhi tujuan yang berkaitan dengan waktu, biaya, dan kinerja proyek. Dan yang terakhir itu adalah melalui jaringan proyek, maka akan dapat memberikan perkiraan terhadap durasi penyelesaian proyek. Melalui sebuah jaringan kerja, maka kita akan dapat mengetahui kapan sebuah aktivitas dapat dimulai, kemudian kapan sebuah aktivitas tersebut dapat selesai, dan juga kapan aktivitas tersebut dapat ditunda. Jaringan kerja ini juga akan memberikan dasar untuk penganggaran arus kas proyek, kemudian juga dapat diidentifikasi kegiatan mana yang tergolong kritis, yaitu kegiatan yang tidak boleh ditunda jika proyek tersebut harus diselesaikan sesuai dengan rencana. Dan selanjutnya, dengan jaringan kerja, maka kita dapat melihat kegiatan mana yang perlu dipertimbangkan untuk memenuhi sebuah tenggat waktu yang telah ditetapkan. Praktisi menyatakan bahwa sebuah jaringan proyek mewakili 3/4 dari proses perencanaan. Hal ini menandakan pentingnya jaringan bagi manajer proyek di lapangan. Pembelajar yang budiman, pada sebuah jaringan kerja ada beberapa istilah yang biasa digunakan. Pertama itu adalah gabungan aktivitas. Gabungan aktivitas ini merupakan aktivitas yang memiliki lebih dari satu aktivitas yang mendahulunya.
Dan di sini terdapat lebih dari satu panah ketergantungan yang mengalir ke arah kanan. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan paralel. Ini adalah merupakan kegiatan yang dapat berlangsung pada saat yang bersamaan jika memang dibutuhkan. Istilah selanjutnya adalah urutan aktivitas yang terhubung dan bergantung. Ini biasanya ditunjukkan dengan tanda panah. Para pembelajar, selanjutnya istilah yang lainnya yang sering digunakan adalah jalur kritis. Nah, ini berarti jalur dengan durasi terpanjang yang ada pada sebuah jaringan kerja. Jika suatu aktivitas di jalur ini tertunda, maka proyek akan tertunda dalam jumlah waktu yang jumlahnya sama. Selanjutnya adalah aktivitas burst. Aktivitas ini memiliki lebih dari satu aktivitas segera setelahnya, yakni lebih dari satu panah dependensi mengalir dari arahnya. Berikut ini adalah 8 aturan yang harus diikuti ketika kita ingin mengembangkan sebuah jaringan proyek. Yang pertama, jaringan mengalir biasanya dari kiri ke kanan. Kemudian, suatu aktivitas tidak dapat dimulai sampai semua aktivitas terhubung sebelumnya telah selesai dilakukan. Yang ketiga, panah pada jaringan menunjukkan prioritas dan aliran. Panah dapat saling bersilangan. Setiap kegiatan harus memiliki nomor identifikasi yang unik. Identifikasi aktivitas harus lebih besar dari aktivitas apapun yang mendahulinya. Perulangan tidak diperbolehkan, yakni daur ulang melalui serangkaian kegiatan tidak dapat terjadi. Pernyataan kondisional tidak diperbolehkan juga, yaitu jenis pernyataan yang seharusnya tidak muncul. Nah, jika berhasil, lakukan sesuatu, dan jika tidak, jangan lakukan apa-apa. Dari beberapa teori yang ada, maka ketika terdapat beberapa not awal, maka not ini dapat digunakan untuk menunjukkan proyek yang dimulai pada sebuah jaringan. Dan sedemikian pula, satu not akhir proyek dapat digunakan untuk menunjukkan sebuah akhir aktivitas yang tertentu pula. Para pembelajar yang berbahagia, pada gambar berikut ini akan ditampilkan activity on node network. Nah, dari gambar ini pembelajar akan dapat mengetahui contoh-contoh rangkaian dari aktivitas-aktivitas pada sebuah jaringan yang sederhana. Para pembelajar yang budiman, berikutnya akan diberikan sebuah contoh informasi mengenai sebuah jaringan kerja. Nah, di sini dicantumkan aktivitas-aktivitas yang ada dan bagaimana keterkaitan antara aktivitas-aktivitas tersebut. Selanjutnya akan ditampilkan gambar dari rangkaian-rangkaian aktivitas yang tadi sudah diberikan. Berikutnya kita akan membahas mengenai proses perhitungan jaringan. Setelah sebuah jaringan proyek kita buat dan kita tempatkan aktivitas dalam urutan yang tepat, maka dilanjutkan dengan perhitungan waktu proyek. Perkiraan waktu setiap aktivitas dapat diambil dari waktu dalam paket kerja dan ditambahkan ke jaringan yang sudah kita buat. Perhitungan ini namanya adalah forward pass dan backward pass. Forward pass atau perhitungan maju digunakan untuk mengetahui 3 hal. Yang pertama, seberapa cepat aktivitas dapat dimulai, kemudian seberapa cepat aktivitas dapat selesai, dan seberapa cepat proyek tersebut dapat diselesaikan. Selain perhitungan maju tadi, maka juga dikenal perhitungan mundur. Perhitungan mundur adalah bermanfaat untuk mengetahui seberapa terlambat sebuah aktivitas dapat dimulai, kemudian seberapa terlambat sebuah aktivitas dapat selesai, kemudian critical path dari jaringan tersebut, dan berapa lama aktivitas tersebut dapat ditunda. Proses perhitungannya dalam membuat activity on node network ditampilkan pada
bagian berikut ini. Para pembelajar, pada activity on network ini, kita isikan legendanya terlebih dahulu yang berisikan mengenai deskripsi aktivitas, kode aktivitas, dan durasi dari aktivitas. Kekuatan setiap node ini berdasarkan jaringan proyek yang telah kita rancang sebelumnya. Nah, berikut ini kita akan berikan contoh bagaimana melakukan perhitungan forward pass. Rumus yang digunakan itu adalah earliest finish sama dengan earliest start ditambah duration time-nya. Pelajar dapat mengamati bagaimana proses perhitungan untuk forward pass dalam contoh yang diberikan berikut ini. Para pembelajar, selanjutnya akan diberikan contoh perhitungan dengan menggunakan metode backward pass. Terakhir, untuk melengkapi diagram ini adalah melakukan penghitungan slack atau toleransi atau juga disebut sebagai tenggang waktu aktivitas, yaitu dengan cara sebagai berikut. Baiklah para pembelajar seluruhnya, demikianlah akhir dari materi pada video kali ini. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap lagi tentang topik ini, maka pembelajar dapat mencari dan menelaah referensi-referensi yang berkaitan. Semoga apa yang sudah kita saksikan pada video ini mendapatkan banyak manfaat. Insyaallah ketemu pada video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.